billah la haula wala quwwata illa billah alhamdu billahi anta maksudi walidaka matlubi atini mahabbatan wa ma'rifatan hadrati sehina wa mursidina Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul radhiyallahu anhu sirruhu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kang mulia lan kula hormati Bapak sesepuh Kiai Ustadzah sinten Ibu Musri para jamaah akhwat kula hormati kula ku enaknya bahasa apa ya biar awasnya bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah. Iya. Ngapunten ya, kula salese asli tiang Sunda, tiang Sumedang. Cuman kula kerjane teng Indramayu. Tadi polisi, saya kiai, saya polisi juga. Cuman ya pakaiannya mungkin dari diundangnya kiai. Amin. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kula lan panjenengan sami ditakdirkan hadir di majelis taklim Al-Ikhlas. Kelihatannya wajahnya cerah-cerah. Karena apa? Karena ungkapannya dari kolbu yang ikhlas. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rahman yang menghubungi terus ke saya gitu, bahwa ada acara di sini, kemudian Ibu Yaya nggak hadir ya, Talun hadir, yang dari Talun juga sering komunikasi. Alhamdulillah di wilayah Talun ini banyak majelis taklim, bahkan siap katanya untuk berzikir ke Masjid Istiqlal dalam rangka menakib internasional. Ibu ingkang kula hormati, paksa baik kan, mulai hari-hari bahasa Jawa sih ya. Tapi ngertos bener. Ngertos ya. Ya campur-campur mawon ya. Kecuali pula ngomongnya Sunda. Masalah paham lah itu enggak. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang menghubungi saya dan kepada jamaah yang mungkin biasanya setelah kegiatan bubar ya, pulang gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan niat yang ikhlas, karena kalau sudah namanya ikhlas, majelis taklim ikhlas, ya sudah, apa kata Allah saja begitu. Ini puncaknya kita ibadah itu ikhlas. Jadi luar biasa, kita punya nama majelis taklim Al-Ikhlas. Itu semua orang, semua manusia, puncaknya itu ikhlas. Ibadah yang diterima itu adalah ibadah yang ikhlas. Bahkan setan, ya, iblis tidak takut oleh pejabat, tidak takut oleh yang berilmu tinggi, tidak takut. Takutnya itu setan iblis itu oleh orang yang ikhlas. Jadi alhamdulillah ya, sudah kita bergabung di majelis taklim ikhlas. Ajak semuanya, suaminya diajak, bila perlu kan, boleh kan suaminya enggak? Khusus ibu-ibu aja. Oh itu, ya tetangganya apanya diajak. Ya. Baik, ibu-ibu saya tidak lama ya. Pertama saya akan menjuduli, menggarisbawahi apa penyampaian saya ini ya, mencari Tuhan. Jadi lamun cari wong Cirebon menggulati pangeran. Ya. Jangan sampai kita beranggapan
Tuhan itu adanya, Allah itu adanya di Ka'bah, Allah itu adanya di masjid, Allah itu adanya di majelis taklim, Allah itu adanya lagi sholat. Jangan sampai beranggapan begitu. Nanti kalau beranggapan Allah adanya di Ka'bah, berarti di Talun tidak ada Allah. Allah adanya di masjid, berarti di luar masjid tidak ada Allah. Nah ini penting sekali mencari Tuhan, di mana Tuhan berada. Kemudian bagaimana cara kita kembali kepada Tuhan, dan bagaimana cara supaya bersama terus dengan Allah, duduknya, berdirinya, berbaringnya, berjalannya, kemana saja, di mana saja, sedang apa saja, kita harus bersama Allah. Ini jarang diungkapkan. Ya. Kita kadang-kadang surga, neraka, itu aja yang kita harapkan. Kalau kita harapannya surga, itu surga itu dengan kita sama, malah derajatnya tinggian manusia. Surga itu makhluk Allah, kita makhluk Allah, neraka makhluk Allah, semua ciptaan Allah. Kita ini jangan sampai dari makhluk ke makhluk. Ayo naik, kita mencari pemilik surga, yaitu la ilaha illallah. Ya. Nah, jadi waktu yang singkat ini kita isi dengan hayu kita kembali kepada Allah, karena kita diciptakan oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah awalnya suci, maka kembali kepada Allah itu harus dalam keadaan suci juga. Bagaimana cara mensucikannya? Ini ada, nggak lama, ya. Hanya tinggal dibuka, tak, itu udah langsung. Banyak sekali ayat Al-Quran menyuruh kepada manusia itu disuruh kembali. Di antaranya di surat Az-Zumar ayat 54, barangkali dicatat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kepada Tuhan. Wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepadanya. Jadi kita diperintah oleh Allah itu kembali kepada Tuhan, kepada Allah, kemudian berserah diri. Min qabli, sebelum ayatiyakumul adab, kita akan mendapatkan adab dari Allah. Kemudian la tunsarun, kita tidak bisa ditolong. Nah, tinggal kapan kita kembali kepada Allah? Al-Quran menuntut lagi di dalam surat Ad-Dariyah ayat 50. Dua dalam itu bukan belingan itu kan dibuka ya. Apa kata Allah? Fa'firu ilallah, berlarilah kepada Allah sekarang juga. Nah, cuman beda Pak, Bu, kembali kepada Allah bukan dengan badan. Ya. Saya menghadap ke mana itu? Utara. Oh yuk, entok kena, ningklor, ya. Lari ke sana pakai awak sampai ujung, beli bakal ketemu Gusti Allah. Balik kanan ke timur, sama, ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, ke atas, ke bawah, mencari Tuhan nggak bakal ketemu kalau dengan fisik, dengan awak. Makanya dengan hati. Bagaimana caranya? Ini ada kata Sayyidina Ali. Anak sing kenal, boten kalian Sayyidina Ali. Boten ya. Bukan anak nilai Pak Ali ya, sanes Pak Ali pun ya. Ya, anak Pak Imam ya. Ya, Sayyidina Ali talab dumateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah. Ya, dulani ala aqrabi turuqi ilallah. Ya Rasulullah, tunjukkanlah jalan kepada Tuhan. Tuduhaken isun ya, balik ning Gusti Allah kang tercepat, paling gelis. Wa ashali ala ibadi, kang paling gampang. Mudah, ning sakobae gampang. Bagian wong beli mondok, beli pesantren, beli ngaji bisa. Karena kini harus diwakili gampang. Wa afdholi indallah,
sing paling utama. Gelis, gampang, utama. Ini Sayyidina Ali, sahabat Nabi yang paling tidak diragukan lagi ilmunya, paling pintar di antara sahabat. Masih tanya kepada Kanjeng Nabi, tanya jalan yang tercepat, yang mudah, yang paling utama, kembali kepada Allah. Apa dijawab oleh Kanjeng Nabi? Alaika bimudawamati zikrullah. Dawamkan, istiqomahkan oleh kamu, wahai Ali, zikir kepada Allah. Gini, udah ada jawaban. Jadi cara yang tercepat kembali kepada Allah, yang termudah, yang paling utama, zikir kepada Allah. Ya Rasulullah, zikir, saya sudah biasa zikir. Ya. Pengertian zikir itu ingat, ya kan? Ingat kepada Allah, zikrullah. Cuman kalau kita semua itu, semua ingat. Cuman yang diingat bukan Allah. Ingat segala-gala, ingat kebutuhan, ingat masalah, ingat urusan, ingat pekerjaan, ingat anak, ingat macam-macam. Wis akeh ingetane, dipikirin bisa. Mikirin teman-teman, akhirnya sakit. Karena 75% penyakit itu dari pikiran. Aku buatan kira-kira. Bakal dua masalah karena tidak tahu cara penyelesaian masalahnya, dipikiri. Apa maning masalahnya akeh. Kok jadi penyakit. Makanya caranya ada. Kembali kepada Allah, minta kepada Allah, pasti sembuh. Penyakit apa saja, asal benar caranya, mintanya. Nah ini dalam pengajian ini akan saya beri kembali kepada Allah. Kemudian setelah kembali kepada Allah, terus kita bersama Allah terus. Setelah kita bersama Allah terus, Allah itu tahu dalam hati kita punya masalah apa, punya urusan apa, butuh apa. Mustaqurru kabeh Gusti Allah. Gusti Allah dawuh, innahu alimun bidati sudur. Sesungguhnya aku tahu isi hati kamu. Jadi kita nggak usah pakai lisan lagi mau minta apa kepada Allah, tidak perlu. Allah sudah tahu sendiri. Yang ini produk Allah, semua dibuat oleh Allah. Nah, baik. Jadi dikir apa? Kata Sayyidina Ali, dikirnya udah banyak, sudah ikut majelis taklim ikhlas, misalnya baca Yasin, itu sama dikir. Kemudian ada lagi yang jamiah kulhu, ya, dikir juga sama. Jadi dikir itu segala ucapan dan perbuatan yang diawali dengan ingat hanya untuk Allah, itu namanya dikir. Sholat dikir. Terus apa lagi? Silaturahmi dikir. Asal diniati untuk ingat kepada Allah. Tapi kata Nabi, ya, apa yang ditanyakan oleh Sayyidina Ali, ya, dikir yang mana ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, Abdolu maqulutu ana. Ucapan zikir yang aku ucapkan, yang paling utama yang aku ucapkan, wa nabiyuna min qabli, lan diucapkan oleh nabi sebelumku, termasuk Nabi Adam, fa'lam anahu la ilaha illallah. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, ucapan yang paling afdol, zikir yang paling afdol dari la ilaha illallah. Bahkan kalau tahu wujudnya kalimat ikhlas, ya, ikhlas itu perbuatan. Kalimatnya la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu ya kalimat ikhlas, ya kalimat takwa, ya kalimat iman, ya kalimat persatuan, banyak sekali. Ya kalimat kunci pembuka surga, miftahul jannah, la ilaha illallah. Jadi pokoknya semuanya la ilaha illallah, tidak ada yang mengalahkan, tidak ada yang menyamai, apalagi yang lebih tinggi. Nah, tapi di sini kita bukan hanya sekedar diucapkan. Coba ibu-ibu semua aja yang ada, yuk kita ucapkan la ilaha illallah.
Artinya apa? Artinya tiada yang wajib disembah, yang hak disembah, yang hak diibadahi, yang hak diminta pertolongannya kalau kita butuh pertolongan. Ilaha kecuali ilaha illallah, kecuali Allah. Tuh, jadi kita misalnya sekarang saya punya penyakit, ya, penyakit apa saja, dikirnya jangan yang lain-lain, ya. Lah, tidak ada lagi yang bisa menyembuhkan penyakit saya, kan gitu. Ilaha kecuali illallah panjenengan Gusti. Kita butuh apa? Punya masalah yang problem yang sangat rumit, dikirnya ini, lah tidak ada lagi Gusti yang bisa menyelesaikan masalah-masalah pula. Ilaha kecuali illallah panjenengan Gusti. Sing yakin, ya, karena la ilaha illallah itu Allah, yaitu pangeran Tuhan. Jadi kalau sudah bikin la ilaha illallah, dia bersama Allah. Tapi syaratnya bukan hanya sekedar diucapkan. Kalau sekedar diucapkan mah orang kafirnya bisa, manuk beo mawon lamun dilatih bisa. Ya. Lah kun si priwen itu hukumnya, atsarnya, pahalanya, ganjarannya hanya mengucapkan. Jadi lamun kurang ucap la ilaha illallah, mung hanya oleh pahala ucapan. Tidak bisa merubah keadaan. Makanya syaratnya, mangga Bu, santai. Oh gitu ya, di kursi atau Bu? Nggak apa-apa. Kursi aja Bu, di kursi aja. Heman, kalau tidak ikut pengajian saya ini, waduh rugi, jarang ya, ada. Nah, syaratnya, kalimat la ilaha illallahnya itu harus dimasukkan, harus disimpan, harus diabadikan, harus ditetapkan. Di mana letaknya? Di dalam roh jismani. Roh jismani kundi di mana? Roh jismani itu melekat, nempel karo bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, darah. Jadi kalau kalimat la ilaha illallah dimasukkan, disimpan, diabadikan, ditetapkan di dalam ruhnya, maka bulunya ibu, kulitnya ibu, siapa saja, bapak juga, dagingnya, tulangnya, sumsumnya, darahnya sudah diliputi cahaya la ilaha illallah. Ini luar biasa, ya. Nah, caranya dimasukkan. Itu seperti caranya Kanjeng Nabi menuntun kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tangan yang tadi itu dilanjutkan hadisnya. Ini hadisnya. Pertanyaan Sayyidina Ali selanjutnya, kaifa adkuru ya Rasulullah? Pripun cara berzikir ya Rasulullah? Nah, dawuh Kanjeng Nabi, gomid ainaika, merem matanya. Berarti kalau mau dimasukkan ini, ya, kalau mau berzikir kalimat la ilaha illallah, khusus kalimat la ilaha itu harus matanya dipejamkan. Berarti pejam, ya, merem. Terus tunduk, ya, karena apa? Narik mengucapkan kalimat la-nya ini, ya, ulang ngadeg bayi ya. Iya, karena itu yang di belakang kasihan. Nah, enaknya ke belakang Bu.